Konsistensi Baim Wong untuk selalu tampil rapi dengan setelan mewah selama proses cerai berlangsung rupanya sejalan dengan konsistensinya menciptakan kejutan tidak terduga di dalam persidangan. Lihat saja, di sidang minggu lalu, Baim secara mengejutkan menghadirkan 10 orang saksi sekaligus. Maka untuk sidang lanjutan pada Rabu 18 Desember kemarin, pihaknya kembali hadirkan saksi ahli dan fakta. Di antaranya, 1 saksi ahli di bidang anak dan 2 saksi fakta. Kuasa hukumnya mengklaim bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak hanya sangat penting, tapi juga menunjukkan fakta baru terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Di sidang 1 ahli di bidang anak, 2 saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, dan ada di satu kejadian. Dia menerangkan sesuatu, ya keterangan yang menurut saya hot, dan itu aja deh. Udah tanya yang mau menjelaskan, saya tidak mau menjelaskan. Untuk Baim, keterangan para saksi seolah membuat jalan perceraian kian mulus, serta tuntutan hak asuh anak-anak semakin terang jatuh ke tangannya. Tapi bagi pihak Paula, justru keterangan dari saksi pihak Baim lah yang lebih menguntungkan mereka, lantaran dinilai tidak kuat dan saling berseberangan pendapat satu dan yang lain. Memang kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami. Dan itu terutama terkait dengan ahli. Karena di situ kan harusnya ada metodologi dalam ahli ini. Ya, salah satunya itu adalah wawancara. Nah, wawancara seharusnya itu memang harus benar, tapi informasinya hanya sepihak. Harusnya itu metodologi ya. Nah, itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat. Itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami. Dan satu dengan yang lainnya itu berseberangan. Bahkan ada satu titik gitu ya, bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami sebenarnya gitu ya, terkait dengan persidangan tadi. Meski merasa diuntungkan, tapi dalam potret lain, Paula Verhoeven merasa nelangsa. Gara-gara proses cerai yang berjalan alot, membuat waktunya bersama anak-anak semakin tipis. Ditambah lagi Paula tak leluasa bertemu kedua putranya seperti dahulu. Ia harus menunggu gilirannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama Baim. Namun bagaimanapun juga, berjauhan dari anak rasanya teramat pedih. Dan yang terbaru, Paula yang teramat rindu berjumpa, akhirnya datang ke sekolah berharap bisa bertemu putra-putranya. Namun sayang, harapan indah itu pupus saat Paula tak menemukan sang buah hati di sekolah. Udah pada selesai, udah pada pulang, Ibu. Anak kemana ya? Ini lihat bang, kata sudah ada. Oh, luar biasa. Dibeliin 2 ya? Itu nggak dong. Piano. Susinya juga dibeliin. Susinya kalau udah jam 10.28 berharap piano Kenzo masuk sekolah ya hari ini lah. Ini deh. Dikit lagi tunggu. Habis ini. Sampai habis. Habis. Untung loh. Tadi Miss bilang beliin dulu nanti kehabisin. Ya. Langsung aku antri gitu ya. Si anaknya mana ya? Ya kita tunggu, semangat. Sakit teramat sakit, perih teramat perih. Tapi Paula hanya bisa tahan semua sedih di hati. Di depan Tia Aristia sang sahabat yang menemaninya saat itu, Paula mencoba untuk tetap tersenyum. Ia berusaha tetap diam, tak melayangkan protes pada Baim, apalagi menjelek-jelekan lelaki yang telah memberinya 2 orang malaikat kecil itu. Tapi sepulang ke rumah, ia benar-benar remuk. Lewat sosial media, Paula menguntai kegalauan akibat menahan rindu yang teramat dalam untuk buah.
Paula dan juga Baim yang kemarin baru saja dijalani sidang, dan di situ juga memang sudah disampaikan beberapa bukti-buktinya. Dan dari pihak Paula juga kita masih belum tahu nih kira-kira ada counter apa gitu, karena kan selama ini masih simpang siur ya. Yang pasti yang kita tahu semua ini dari sosial media, yang mana sekarang anak-anak ini lagi sama Baim, terus Paula juga katanya susah banget untuk ketemu. Padahal kan anak di bawah umur 12 tahun itu kan biasanya kan masih harus deket sama ibunya kayak gitu. Jadi kita lihat aja perkembangan kasus ini, apakah nanti akan baik-baik saja ke depannya, kayak Tengku Dewi dan juga Andrew Andika yang kemarin sempat memuncak banget ya kan. Terus tiba-tiba langsung adem gitu. Kita nggak tahu. Benar, itu dia, karena memang emosi masih memuncak gitu ya di sini, dan ego juga masih berperan sangat besar. Tapi kembali lagi kalau ngomongin soal anak gitu, siapa yang berhak untuk memiliki anak? Sebenarnya anak itu kan titipan dari Tuhan ya. Kembali lagi, apapun itu yang diperjuangkan, memang hak asuh ini menjadi sangat penting. Tapi anak itu sebenarnya memang karena titipan, kita harus memberikan yang terbaik juga buat dia. Lihatlah dari sisi mereka gitu. Jadi jangan menjadi orang tua tuh nggak bisa egonya menjadi yang terdepan, tapi adalah kepentingan anak dulu. Itu dia, makanya kan kita juga selalu mengingatkan ya, mudah-mudahan perceraian ini anak-anak jangan sampai jadi korban.